Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC pakai spek yang sangat sering kita pakai. Total harganya segini 17,5 jutaan, pakai 75F dengan 5060 ya. Spek kayak gini dengan harga segini sangat variatif banget ya. Banyak yang bisa lu pangkas atau lu tambah ya. Kalau misalkan pengen versi pangkas habis-habisan 16-an ini masih bisa teman-teman ya. Intinya nggak perlu dipusing-pusingin ya. Dari zaman tahun kemarin kita 75F 4060, sekarang 75F 5060 ini masih jadi primadona ya. Bahkan kedepannya katanya bakal ada 9500F, tapi kita tidak tahu nih berapa harganya. Mudah-mudahan se-worth it 7500F ya. Dan ini speknya udah enak ya. Misalkan mau upgrade ke Ryzen 9000 udah jelas enak. Mau nambah RAM, nambah NVMe Gen 5 udah bisa. Mau nambah VGA bisa sampai 70. Ini soalnya PS-nya udah 750 ya, udah pakai water cooling 360 juga, jadi udah enak teman-teman ya. Ya wes, sebelum kita rakit seperti biasa gue akan ngasih tahu kalau gue ini buka jasa rakit teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh pesanan pelanggan, dan kalau lu mau rakit ke gue ada rulesnya, ada step by stepnya, kalian tinggal tonton. Nah teman-teman, rulesnya seperti itu. Jadi langsung gas aja DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja Bang Gani gue mau rakit dana sekian dari kota sekian. Oh dari kota sekian, dana sekian dari kota ini gitu ya teman-teman ya. Langsung gas DM aja. Gue fleksibel, harga tidak ada yang gue naikkan. Kalian hanya bayar jasa aja. Dan PC-nya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Pakai JNE, kargo, kayu, asuransi. Dan bisa diambil juga, gue ada di Bogor ya. Yowes, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini. Kita masuk ke proses pemasangan komponen ya. Ini B650M X3D ya. Ini rasanya kayak B850M teman-teman. Kalau kalian ngecek mau bawa B850M Pro RS, dia speknya plek-ketiplek sama banget, beda di chipset aja. Oke. Ini prosesor ya. Si 75F. Dan balik lagi, kalau kalian beli tray harus yang garansinya 3 tahun. Kalau garansinya 1 tahun, Allahualam tuh resmi atau tidaknya ya. Setahu gue yang resmi itu 3 tahun. Kalau 75F resminya dari AMD atau enggak dari NJT. Itu resmi 3 tahun. Kalau kalian beli yang garansinya 1 tahun, tanyain distributornya apa. AMD NJT bukan. Kalau bukan berarti, kenapa gue ragu? Kalau bukan berarti tidak resmi. Yang resmi dari Indo cuma 2 itu soalnya. Ini kita buka ya, nanti buat masang water cooling soalnya. Dan buat water coolingnya nggak ada bracket lagi, jadi langsung masuk ke mobo.
Kita masukin sini biar tidak berantakan. Oke, kita buka. Beberapa dari teman-teman masih ada yang nanya kayak stiker yang di sini sama di sini dilepas. Jangan ya, ini stikernya dilepas ya yang di Mobo ini. Terus kan di dalamnya kayak ada gel. Ini tuh thermal pad, jangan disobek. Nah, thermal pad yang begini itu jangan disobek. Itu tuh buat perantara dari si heatsink besinya ini ke SSD kalian biar pendinginannya lebih maksimal. Oke. Ini SSD dari Cahaya ya, dia segelnya udah dibuka karena ditempelin stiker dari distributor Cahaya ya. Jadi ada di Cahaya, ada di Agres, sama aja. Penting garansinya 5 tahun kalau SSD. Oke. Ini udah masuk ya? Ya kan? Oh, plastiknya jangan lupa dibuka terus ditutup lagi. Itu. Ini untuk heatsink yang atasnya udah support buat SSD Gen 5 ya. Dan kalau kalian misalkan mau ganti pakai heatsink yang lain gitu loh. Kan ada tuh heatsink yang dijual terpisah tuh yang ada kipasnya lah, ada ini itunya. Mau ganti itu juga boleh, teman-teman. Bisa-bisa aja. Oke, ini kita masukin sini. Sedikit rapiin dulu biar tidak berantakan. Oke, kita sekarang pasang RAM. Ini pakai tim Delta RGB DDR5 32 GB 2x16 6400 ya, warna hitam. Ini bekal aja buat ke depan juga. Oh, dia ada support SMP sama Expo, bisa dua-duanya. Oke. Kalau tim itu dari Foxhound distributornya. RAM itu enaknya garansinya seumur hidup. Bejat garansi. Sip. Mobo prosesor, RAM, tempat buat cooler, SSD udah. Sekarang kita menuju ke casing. Kita masuk dari power supply dulu. Ini casingnya teman-teman. Aigo C218M, sebuah casing micro ATX yang kabel manajemennya bisa gue bilang sangat gampang teman-teman ya. Jadi dari awal ini kita udah langsung tarik aja ke bawah lurus, set, fan yang samping langsung rapihin teman-teman. Ya jadi awalnya stepnya kayak gitu biar nyicil. Yang belakang ini nanti aja. Oke. Sekarang kita akan pasang power supply. Ini si FSP Vita GD 750 ya. Dia udah punya kabel 12 VHPWR. Jadi kalau suatu saat naik ke 5070 ini udah enak. Dan ini garansinya 5 tahun. Kalau kalian ada yang mau di atas dari ini, bisa ambil kayak Deepcool PN series ya, PN 750M, 850M teman-teman. Itu harganya berapa? 1,3, 1,4, garansi 10 tahun. Ya. Kalau kalian nonton live streaming yang anuin rakitan yang episode ini, kalau kalian bang lu nawarin gak sih PSU ini, PSU itu, atau spek ini, spek itu, ya gue nawarin guys. Oke. Gue sebenarnya lebih prefer saran pakai Deepcool PN 850. Tapi balik lagi, semua kan keputusannya ada di yang punya ya. Kalau yang punyanya maunya ini ya gue ngikut gitu. Oke. Fleksibel rakit mah, lu punya duit, lu punya kuasa. Ya gampang lah. Pasang PSU ini mau ngambil PSU yang panjang juga bisa guys. Casingnya yang kolongnya ini lega. Dan ini untuk micro ATX, akuarium dia langsing karena power supply-nya bukan di belakang motherboard. Kalau yang di belakang motherboard yang dual chamber itu dia ada gendut soalnya. Sip, kita masang motherboard ya sekarang. Kita masukin motherboardnya ke dalam casing. Yang dimana casing ini mas sudah lega. Masang motherboard udah enak, nggak ada susah-susah. Ya tinggal sesuaikan aja sama lubang ya. Ntar ini gue nyangkut sama fan gak sih? Oh, iya guys, bentar.
Ada nyangkut kabelnya masuk anjay. Pantesan gak presisi lubangnya. Nah, sip. Udah nih. Pastiin jangan sampai ada kabel yang nyangkut. Kalau udah gini tinggal dibaut. Mau dari ujung boleh, mau dari tengah boleh. Oke. Kemarin juga masih ada yang nanya, "Bang, obengnya apa? Obengnya apa?" Ada di video sebelumnya. Kalian cari aja Gani GP obeng. Udah gue jelasin. Ini juga apa? Udah gue jelasin. Ada di video sebelumnya. Gak kelar-kelar anjir. Gue kan videonya rakit. Kenapa kalian nanyanya obeng anjay pada salvo? Ya nggak apa-apa juga sih. Cuma kan jadi kocak aja gitu guys. Satu lagi di sini. Setelah dari sini gue akan colok-colokin kabel tapi off cam aja. Kalau kalian pengen tahu cara nyolok kabel ada di tutorial rakit PC gue ya. Kita ketemu. Habis ini kita time lapse pasang fan, lalu pasang VGA ya. Fan dulu, radiator, water block, baru terakhir VGA. Gue ngomong belibet gak sih tadi, pokoknya gitu ya. Sudah clear semua. Ini dia kabel manajemennya. Mungkin kelihatannya ruwet, tapi ini gampang guys ya. Jadi dari casing tadi ya, turun ke bawah. Ini kan ada USB 3 naik lagi ke atas, USB 2 nya ke kolong, audio ke kolong, front panel ke kolong, resetnya ke controller ya. Terus dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin Mobo ini ke atas, 8 pin VGA ke kolong ya. Tuh, jadi masih gampang. Fan yang samping ke controller nih di paling kiri, fan yang bawah di sebelahnya, fan atas dari water cooler sama fan belakang di sini teman-teman ya. BTW awalnya tuh controllernya kita belinya Cool Moon teman-teman, tapi sampai sekarang belum dikirim. Jadi kita ganti ke Segotep. Untungnya gue masih ada controller di sini gitu. Jadi kita ganti ke Segotep. Intinya kabel manajemen casing ini easy lemon, tidak ada keluhan, gampang pokoknya mah. Tinggal tutup. Oh. Jadi maintenance-nya gampang guys. Sebenarnya tanpa controller juga bisa, motherboardnya kan support ARGB gitu loh. Nanti juga ini kita ganti lampu via ARGB, via software. Terus kenapa pakai controller? Biar lebih rapi guys. Itu objektifnya itu. Nah ini VGA ya, 5060. Twin Edge OC, garansi dari Agres. Ya kalau Zotac ini ada yang dari Agres, ada yang dari Asiraya. Yang mana yang bagus sama aja. Beda distributor doang, resmi kok dua-duanya. Oke, kita buka ya. Masih ada plastiknya di depan sini. Kita buka plastik yang di fan-nya ya. Oke. Sama ini kita buka. Kita tinggal pasang. Kita deketin dulu aja PC dan kameranya. Jadi easy lemon guys, rakit di casing ini mah hatam. Ini masuk gak sih? Udah gini kita tinggal baut aja. Ini serba salah ya, waktu itu magnet gak kuat, sekarang magnetnya terlalu kuat anjir. Barang-barang gue nempel di magnetnya baik. Oke, kita pasang. Ini pastiin VGA-nya nggak miring ya teman-teman ya. Jadi kadang kalau ngebaut itu VGA tuh suka naik guys. Kalau misalkan naik, kalian tahan di situ terus baut yang satu lagi guys. Jadi harus ukurannya harus pas lah. Oke. Terus ini kita tutup. Mana nih? Mana ini teh? Nah. Sip, ini sudah, itu sudah. Kita colokin. Sudah semua. Nggak ada yang nyangkut. Yuk, kita nyalain PC-nya. PC udah clear teman-teman, langsung aja kita nyalain ya. Oke, dia sudah menyala. Dan kalau udah gini kita tinggal tunggu dia masuk ke layar.
Sudah masuk ke BIOS, sudah kebaca semua ya, mobile, prosesor, RAM, SSD, suhu juga aman ya. Berarti videonya sampai sini aja teman-teman ya. Next video akan ada testingnya, jadi buat teman-teman kalau ada yang minat, linknya udah gue drop di deskripsi. Kalau ada yang mau rakit gue, gas DM Instagram gue namanya Gani GP. Oke, atur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Ditunggu testing game di episode selanjutnya.